I'lam, ketahuilah olehmu, anna shauma talasu darajatin, shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumu khususil khususi. Artinya ketahuilah olehmu bahwasanya puasa itu ada 3 derajat atau 3 tingkatan. Pertama, puasa orang awam, kebanyakan manusia menganggap puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan haus, kada jima, menjaga dari segala yang membatalkan puasa. Itu puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang yang khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh. Nah, puasanya orang-orang soleh ini selain dari menahan lapar dan haus, menahan dari jima, menahan dari yang membatalkan, ada tambahannya, menahan anggota tubuh jangan sampai mengerjakan maksiat. Mata, telinga, hidung, kemaluan, tangan, batis dijaga jangan sampai melakukan maksiat. Itu tambahannya, maka disebut puasa khawas sebenarnya. Tingkatan yang ketiga yaitu puasa khawasul khawas. Ini puasanya orang yang arif billah, seperti nabi-nabi dan orang-orang siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang ucapannya sesuai dengan yang dilihatnya, siddiq narannya. Dan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu auliyaullah, wali-wali Allah. Nah, puasa orang yang khawasul khawas ini atau khususul khusus ini adalah selain dari menjaga dari yang membatalkan puasa, menjaga anggota tubuh kada bermaksiat, nah tambahannya pulang sebutin tangalih, menjaga hati dari lupa terhadap Allah. Ini puasa yang lebih khusus lagi. Jadi ada 3 tingkatan. Sekurang-kurangnya kita berisi puasa yang pertama itu jangan sampai membatalkan. Tapi mun sudah ya tahun puasa hanya sekadar supaya jangan batal puasa aja, itu umum kebanyakan mana ibarat masuk surga tuh kelas ekonomi. Tapi syukur juga alhamdulillah, biar dibuncunya hasil surga. Ya kalau biar di tengah-tengah tapi neraka ada pun kita. Nah, saumul umum, nah ini penting kita pahami jasidin. Puasanya orang yang umum, yaitu kita. Amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal faraji an qada'i syahwati. Artinya adapun puasa orang yang awam, umum di kita, maka yaitu menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwatnya. Perut hendak makan, kemaluan hendak menimbak. Nah, maka yaitu sebagaimana puasa yang dikerjakan orang awam atau orang biasa kebanyakannya. Asal jangan batal aja ya sudah. Walaupun kadang mata melihat yang haram, muntung bamamai dan lain sebagainya. Asal jangan sampai jangan tagawi yang membatalkan puasa. Nah itu puasa orang yang umum naranya. Jadi kalau puasa orang yang umum hanya sebatas menahan perut dari memakan makanan, minuman segala macamnya itu. Nah itu ujar para ulama memadahkan puasanya tersebut sah, tapi bisa pahalanya kada maksimal. Asalnya harusnya 100 dapat, bisa 70, bisa 50, bisa 20, bahkan bisa hilang lalu kada berpahala, tapi kada dituntut di qada. Jadi ada yang disebut sah puasa, ada juga yang disebut sah diterima puasanya. Nah, kalaunya puasanya sudah sah, itu kada dituntut untuk mengqada. Walaupun belum tentu berpahala. Nah, bila sudah berpahala, itu pasti sudah sah dan diterima. Jadi, kalaunya puasa kita hendak diterima, itu kadang-kadang kita hanya sekadar menahan lapar dan haus. Tapi disuruh juga menjaga pandangan, pandangaran, imbah itu pulang, tangan, anggota tubuh. Kalau muntung kita kada betata muntung bersambat menggibah segala macam, maka puasa kita tadi itu sudah jangan diharap lagi ada pahalanya. Nah, walaupun sudah sah, tapi pulang alhamdulillah kita kada dituntut untuk mengqada. Nah, walaupun kada ada pahalanya tuh. Nah, sedangkan misalnya pembatal puasanya dikerjakan, misalnya makan kan misalnya secara sengaja, nah maka tuh batal puasa. Itu kata kawa kecuali memang diqada dibayarin namanya, atau kayak bibinian timbul haid misalnya, itu kata kawa model kayak dianggap semanjadi itu, nah maka wajib diqada namanya itu. Nah, kita sekurang-kurangnya selain kada dituntut untuk mengqada,
juga ada pahalanya. Jadi misalnya berjalan ke pasar kunyuk kuliling, beli lihat. Nah, apakah yang dilihat macam-macam itu mengurangi nilai pahala puasa. Bahkan bisa habis balik ke rumah rugi. Nah, yang hanya menahan lapar dan haus, tapi kadada pahalanya aja kita. Bermula fardu puasa itu 5 perkara nih bagi yang umum ya kalau. Yang pertama Islam, jelas sudah Islam. Yang kedua akil balik. Yang ketiga puasa pada syarak. Jadi ada orang yang kada puasaan itu bukan karena inya kada Islam, akil dan balik, tapi kada mampu berpuasa. Namun inya kada mampu berpuasa, kada kau dipaksakan. Kayak orang yang sudah tuha sudah penyakitnya itu kada penyakit apa? Penyakit tuha aja. Bila kada makan besokan gitir-gitir. Nah, ini kada kau puasa ini. Umur berapa? 90 tahun sudah misalnya. Kada kau puasa. Sidin berabahan aja misalnya ditilang. Disuruh puasa. Kada mau. Maka orang yang kaya ini langsung bayar fidyah. Nah, bayar fidyah naranya. Sehari 1 mud. Mud yang kita semua ijazah itu nah. Sehari 1 mud. Jadi pakai mud tuh aja. Mungkin ada bisi mudnya, minjam. Banyak aja buhan yang relatif atas ini bisi. Nah, minjam. Atau mau hendak kada betah sarah lagi, samut tuh dilabihi 1 kilo, anggap 1 kilo baras. Jadi sehari 1 kilo baras. 30 hari kada puasa 30 kilo baras. Itu labihan benar sudah tuh. Banyak benar. Nah, salabihnya tuh dinilai sedekah namanya. Itu caranya, jangan mampas. Mantangan bamut rata takarannya. Kada boleh, harus disunahkan jubung, walaupun memang rata yang wajibnya, disunahkan jubung. Nah, itu jadi amunnya sudah yang uzur, kada usah maharap kaina kalau pina kau puasa aja kan. Apabila kau puasa sudah umur 90 tahun tuh langsung dia bayar fidyah. Nah, apabila misalnya ujurangnya menutuha kada juga umuran 30 tahun aja cuma garing. Dan ujar dokter garingnya ini kada dia juga harapan sembuh. Bebanget. Nah, maka sama kayak orang tua tadi juga. Langsung bayar fidyah aja sudah. Nah, kecuali garingnya tadi ada harapan sembuh. Jangan bayar fidyah dulu nih toh. Itu kena wajib mengqadha. Kalau di perjalanan musafir boleh berbuka, tapi wajib juga mengqadha, kada bayar fidyah. Nah, itu masalah yang bayar fidyah. Sedangkan bayar fidyahnya apabila boleh dimulainya dari tanggal 1 Ramadan. Boleh sudah bayar fidyah. Sebagaimana kita berzakat fitrah ini nah. Dari tanggal 1 Ramadan sudah boleh dikeluarkan zakat fitrah. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan boleh berdahulu. Dan disarankan zakat fitrah itu kan baras loh, makan pokok kita nih 2,5 kilo. Kalau nya pakai mud 2,5 kilo itu 4 mud. Nah, 4 mud tuh dijubung-jubungkan. Jadi kalau nya di 4 mud tuh dijubung-jubungkan ya jadi 3 kilo ya sebenarnya. Kalau dijadikan baras yang per kilo tuh jadi 3 kilo. Nah, jadi amun bisa 3 kilo baras dibulatakan jasa kali jadi 3 kilo, jangan 2,5 kilo. Sedikit lah menambahi. Sebab itu kan setahun sekali juga gawiannya. Nah, diisi di baras yang 3 kilo itu minyak lemak, susu, apalagi itu gula, hintalo kasih tabak, membari. Yang dibarin ini diutamakan keluarga parak yang miskin. Keluarga parak itu diutamakan dulu, jangan yang jauh-jauh. Yang keluarga parak kita, marina seorang dan sana boleh diberjulungi zakat fitrah. Nah, kalau kuitan ke anak boleh memberi zakat fitrah, membayarkan. Tapi kalau anak ke kuitan tidak boleh. Kuitan miskin misalnya. Halo, kuitan ini bisa anak sugih. Si anak sugih misalnya. Nah, itu tuh anak nih yang menanggungkan zakat fitrahnya kuitan itu, nah itu boleh nih tuh. Amun misalnya anak kita ini misalnya miskin, bolehlah kuitan menanggungkan zakat fitrahnya, boleh juga. Nah, sama-sama boleh. Nah, itu sebab ta'awanu 'alal birri wa taqwa, boleh aja.
Yang kada boleh nintu menerima zakat. Kuitan kita miskin, anak sugih, lalu anak menjulungi zakat lawan kuitan. Nah itu kada boleh. Tapi kalau nya kuitan miskin, anak membayarkan zakatnya kuitan, zakat fitrahnya kuitan, boleh disuruh nang itu. Atau misalnya anaknya miskin, kuitannya sugih, kuitannya membayarkan zakat fitrah si anak, disuruh bagus aja nang itu. Yang kada boleh ini kuitan misalnya miskin, anak sugih, lalu berzakat ke kuitan, kada boleh. Kenapa? Karena kuitan itu tanggungan si anak. Nah itu. Jadi boleh aja kita, misalnya kita sugih, dan sana kita miskin berataan. Nah, nukar beras 3 kilo, 50 bungkus. Sabungkusnya 3 kilo. Dibagi-bagi, ini atas nama aku, anakku, biniku. Ini atas nama anakku si anu, ini atas nama kuitanku, ini atas nama si anu. Kada apa boleh jadi itu. Tetangga kah sahabat tulis di situ juga. Nah, asal syaratnya orang yang kita bantu bayar zakat fitrahnya itu tahu bahwa kita membayarkan zakat fitrahnya. Itu aja syaratnya. Cakai berdang sanak tuh miskin, kita bayarkan zakat fitrahnya, inya tuh tahu bahwa inya sudah dibayarkan kita zakat fitrahnya. Itu aja syaratnya. Jadi di WA, jadi zaman WA ya kalau ikan aja sudah ku bayarkan zakat fitrahnya wa. Alhamdulillah jenah selesai sudah. Boleh jenang kayak itu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Orang tetangga boleh jenang kayak itu. Atau lawan orang kada patuhin boleh. Tetamu kita di pasar melihat bina miskin benar, nyawa sudah fitrah belum, bayarkan fitrahnya. Nah, boleh jangan kayak itu. Nah, cuma kalau yang kita sugih nih, misalnya sugih nih anak berzakat fitrah lawan memarina kan misalnya, jangan baras suara. Walaupun memang kewajibannya baras suara ya kalau. Nah, memang baras suara. Jadi baras 3 kilo. Tapi kita lihatin mereka kita nih anaknya 7 hikung anaknya. Maka sakit-sakit barataan pulang sakarung hantam jelong. Boleh aja lah sakarung dia. Kada melebihi anu lah jangan boleh benar. Ya, yang 2,5-nya itu zakat fitrahnya, salebihnya itu sedekah narannya. Kayak itu. Setahun sekali yo. Nah, jadi beres sakarung julung kalau marina yang miskin nih, misalnya nih hentalo 10 tabak. Minyak lamak 3 botol yang ganal itu. Duit 1,5 miliar sedang aja jadi kada bosah lagi bulan puasa sih santai aja di rumah. Nah itu apa seorang bisa duit 750 triliun ini sekenapa juga ya kalau. Nah itu anunya tuh nah batu tolongan ya kita amun kawan yang kayak itu alhamdulillah benar amun kawa. Nah jadi kan di dalam baras zakat fitrah kita itu lengkap komplit bersihat 5 sempurna. Nah, beresnya ada, beres kan wajibnya loh, susunya, minyaknya, gulanya, apa pulang sirup abicinya, pulang misalnya. Nah, amplop duitnya, anggaplah ini 100.000, 100.000 ke julung kalau memarina. Nah, himong benar sih Den. Jangan maka sudah beresnya mampas 2,5 kilo untuk ditimbang bebiak pas benar. Pas benar, sabigi ada lebihan beresnya tuh. Kan, makanya apa? Sekalinya beres dulu ke pulang di julung. Sian ada aja aku aja mau baras dulu ya memang aku pemakan kuning tuh aja maka aja ujar yang ustad ini aja ujar yang penceramah nih napa yang nyawa makan itu juga yang dijakatakan. Nah aku makan baras dulu kayak yang aku julungi. Jadi ujar yang mereka miskin ini aku nih walaupun miskin sebari kalanya kadu suah marasi baras dulu miskin. Nah bolang nyawa nih bapak sugi yang baras dulu dimakan. Nah aku nih yang miskin aja nih jauh marina tadihan kadu suah marasi baras dulu. Nah maka kita jangan salah paham. Jadi yang apa yang kita makan itu juga yang kita julung. Maksudnya bukan kayak itu. Bukan dilihat dari sisi kualitasnya. Kalau dari sisi kualitasnya itu kita yang terbaik kita julung sesuai dengan kemampuan kantong duit kita yang pada saat itu. Pada saat ini kita hendak berzakat fitrah misalnya. Kita mampu nukar baras-baras yang larang. Nah, maka nukarlah baras yang larang. Walaupun baras yang larang itu bukan pemakan kita. Kayak itu. Nah, apa yang kita mampu itu yang kita julung. Bukan apa pemakan kita.
Maksud apa pemakan kita nih? Itu makanya bujur-bujur belajar, jangan dedengaran ilmu nih tuh. Maksud apa pemakan tuh kayak ini? Nah, pemakan kita di suatu masyarakat tuh apa? Oh, baras yang dijakatakan. Oh, kalau di wilayah situ tuh pemakannya gandum yang dijakatakan. Apa yang dimakan itu maksudnya jenisnya bukan kualitasnya. Oh, kalau yang di Arab sana kan kurma misalnya, maka kurma yang dijakatakan fitrahnya. Itu maksudnya bukan dinilai dari kualitasnya, namun kualitasnya itu utamakan yang terbaik. Kalau jenisnya apa yang kita makan? Oh, kita makan baras yang dijakat fitrahkan. Kita makan gumbili yang dijakat fitrahkan. Itu maksudnya. Nah, itu mun bujur-bujur belajar. Main belajar pikir itu sampai ke syarah. Jangan matan ya. Jadi bisa salah paham. Nah, pemakan kayak itu juga aja. Seorang pemakan ya baras dulu kayak dijulung. Nah, itu kurang elok aja kita. Sebab lan tanalul birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Engkau tidak akan memperoleh kesempurnaan kebaikan dari Allah melainkan engkau memberikan yang kau cintai. Nah, kita nih melihat baras harga sekilo 20.000 lawan harga yang 5.000 sekilo. Kira-kira kita ketujuh mana? Melihat aja ketujuh mana dulu. Apalagi memakan ketujuh mana ya Allah. Nah, yang mana kita ketujuh dan kita mampu itu yang dijulung. Nah, katakan lah. Jadi kita jangan sampai salah paham masalah bijakat fitrah. Gara-gara mendengar ilmu dedengaran, apa yang dimakan itu juga yang dijolong ya. Ya maksudnya jenisnya, bukan kualitasnya. Paham lah. Nah, jenisnya, oh jenis makan kita gumbili, berarti gumbili yang dijakat fitrahkan. Kenapa? Karena orang sekitar situ kan pemakannya gumbili. Kan jakat fitrah ini kan orang-orang yang parak kita juga kita jolongi. Kada boleh kayak kita sini lah di Indonesia, apa nih di Kalimantan Selatan nih kebanyakannya kan makanan pokok kita baras. Jangan kita jolongi gumbili. Iya kalau, jangan dijulungi gandum atau jagung. Tapi di daerah Maluku sana ada jagung, makanan pokoknya jangan dijulungi baras. Maka zakat fitrahnya dengan jagung atau dengan gandum. Nah, itu maksudnya apa yang disebut pemakan kita nih tuh. Tapi dari segi kualitas berikan yang terbaik sesuai kemampuan. Kadang dipaksakan cuma sesuai kemampuan. Jelas saya itulah. Penting benar ini yang mafahim yajib antusaha aja kita. Paham-paham yang wajib diluruskan supaya jangan salah paham. Nah, jadi suci cukup bilangan Sya'ban itu yang kelima pulang 30 hari jika tiada melihat timbul bulan Ramadan. Itu tuh gawian orang pemerintah sudahlah itu. Bila terpenuhi nang kayak ini wajib puasa. Jadi bila orang kada puasa mungkinnya kada wajib puasa. Jangan yang disinggung-singgung. Ngawan kada puasa nih jah, singgung. Jangan. Siapa tahu inya kada Islam. Ya kalau. Nah, nyawan ini jah genolnya pagelangan kada puasa lah jah. Nah, seorang aja urus diri seorang, urus sama urus orang. Siapa tahu inya belum akil, belum balik. Memang masih singut pang orangnya. Nah, tapi siapa tahu inya haid. Ya kalau siapa tahu kita urusannya ninda.